Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kerja dari hormon tiroid ini. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa hormon tiroid ini, yaitu T3 dan T4, itu adalah hormon yang lipofilik atau larut air. Sehingga karena dia larut air, maka larut lemak ya, lipofilik. Sehingga dia reseptornya itu terdapat pada intrasel. Jadi setelah hormon tiroid ini dilepaskan ke pembuluh darah, dia itu akan menembus membran sel. Nah, karena apa? Karena membran sel ini dia itu kan fosfolipid bilayer. Nah, karena sama-sama lipid, sama-sama lemak, maka T3 dan T4 ini dapat melewati membran sel. Kemudian reseptornya itu ada di intrasel, ada di dalam sel. Nah, kemudian setelah terikat ke reseptor intrasel, dia itu akan memengaruhi transkripsi mRNA spesifik di dalam nukleus ini. Nah, setelah dipengaruhi transkripsinya, maka otomatis sintesis protein baru pun akan spesifik, akan berbeda tergantung dari rangsangan oleh hormon tiroid ini. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya membahas tentang efek hormon tiroid. Nah, ada 4 efek yang dipengaruhi oleh hormon tiroid. Yang pertama adalah efek metabolisme basal dan produksi panas. Metabolisme basal itu adalah efek utama dari hormon tiroid. Hormon tiroid ini meningkatkan laju metabolisme basal. Nah, meningkatnya laju metabolisme itu otomatis akan meningkatkan suhu, karena dalam metabolisme ini itu akan diproduksi banyak kalor yang akan meningkatkan suhu tubuh. Kemudian yang kedua yaitu efek simpatometik. Efek simpatomimetik ini itu efek yang berkaitan seperti atau serupa dengan yang ditimbulkan oleh sistem saraf simpatis. Nah, efek simpatomimetik ini oleh hormon tiroid, yaitu hormon tiroid ini meningkatkan responsivitas sel target terhadap katekolamin atau hormon simpatik yang dihasilkan oleh medula adrenal. Nah, efek ini itu disebut dengan efek permisif. Efek permisif itu adalah suatu efek ketika hormon itu dapat meningkatkan responsivitas sel target terhadap suatu hormon lain. Nah, dalam hal ini itu adalah hormon katekolamin, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Nah, hormon tiroid ini meningkatkan responsivitas sel target dengan cara proliferasi reseptor katekolamin. Nah, ini disebut dengan upregulation ya, proliferasi reseptor. Kemudian yang ketiga, efek kardiovaskular. Nah, efek kardiovaskular ini berhubungan dengan efek simpatomimetik tadi. Pada sel jantung, hormon tiroid ini dia itu akan sama meningkatkan responsivitas sel target terhadap katekolamin, sehingga kerja jantung itu akan berdenyut tambah cepat dan outputnya lebih banyak. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa hormon tiroid ini dia itu tidak memiliki sel target yang spesifik. Sel target dari hormon tiroid ini itu adalah seluruh sel dalam tubuh, karena efek utamanya adalah metabolisme. Nah, seluruh tubuh kita kan melakukan metabolisme. Kemudian yang terakhir yaitu efek pertumbuhan dan sistem saraf. Hormon tiroid ini dia akan merangsang growth hormone dan IGF-1 dan akan bekerja pada hepar sehingga merangsang pertumbuhan. Ya, selanjutnya regulasi dari hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini itu memiliki hierarki 3 organ utama ya, yaitu ini pertama hipotalamus, kemudian ke hipofisis dan kelenjar tiroid itu sendiri. Nah, pertama, pada rangsangan yang sesuai, misalnya keadaan dingin pada bayi, itu hipotalamus akan merangsang pengeluaran
TRH. Hipotalamus akan mengeluarkan TRH. Nah, TRH ini akan merangsang hipofisis anterior atau adenohipofisis untuk mengeluarkan TSH. TSH ini nanti akan merangsang kelenjar tiroid untuk sekresi hormon tiroid yaitu T3 dan T4 dengan cara menambah folikel, menambah sel-sel folikel. Nah, akhirnya ketika hormon tiroid meningkat, laju metabolik dan produksi panas juga meningkat. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, kemudian peningkatan aktivitas simpatis ya, seperti efek-efek ini. Nah, kemudian ketika hormon tiroid ini sudah cukup diproduksi, maka hormon tiroid ini akan dengan sendirinya mengerem produksi hormon tiroid dengan cara mengurangi produksi TSH dan TRH dari hipotalamus dan hipofisis anterior. Nah, inilah yang disebut dengan umpan balik negatif ya. Nah, kemudian contoh respon atau rangsangan yang menghambat sekresi hormon tiroid yaitu rangsangan stres. Stres ini mekanismenya dalam menghambat produksi tiroid itu belum jelas, tapi dia menghambat produksi TRH dari hipotalamus yang akhirnya menghambat seluruh rangkaian ini. Nah, kemudian lihat di sini, keadaan dingin pada bayi hanya terjadi pada bayi saja ya. Nah, keadaan dingin ini akan merangsang hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini nanti akan meningkatkan laju metabolisme sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh dan akan menghangatkan tubuh si bayi. Nah, tapi ini tidak terjadi pada orang dewasa, hanya terjadi pada beberapa hewan.